Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sawadika. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang dengan saya Putri Wangutami, Saya Syakira Nabila, saya Amanda Dizenia, saya Rahmadani Oktaviana, dan saya Aini Nurfiana. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural yang ada di negara Thailand dengan dosen pengampu Bapak Hilman Yusra, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Multikultural adalah sebagai pengakuan terhadap realitas ekonomi, sosial, politik yang ada dalam kehidupan bermasyarakat secara kultur dan kompleks serta merefleksikan pentingnya etnisitas, budaya, agama, ras, seksualitas dan gender, status sosial, ekonomi, dan pengecualian dalam proses pendidikan. Thailand atau yang sering disebut dengan negeri gajah putih adalah satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Thailand sendiri sering disebut dengan ibu kota Mahanakhon yang memiliki bentuk negara monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi parlementer. Thailand dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan bahasa Thailand menggunakan bahasa Pasarana Thailand. Ini juga mengenal mata uang Thailand adalah baht yang terdiri dari kertas dan logam atau koin. Thailand terdiri dari 76 daerah pemerintahan atau provinsi yang biasa dikenal dengan sebutan Changwat dan satu daerah khusus yang biasanya disebut Kutep Mahanakhon. Provinsi selanjutnya adalah sejumlah distrik yang setara dengan kabupaten dan subdistrik yang setara dengan kecamatan. Penduduk Thailand biasanya atau sebagian besar terdiri dari suku Thai dan minoritas seperti China, Akha, Lisu, Karen, Hmong, suku-suku pegunungan utara di Thailand, dan suku Melayu di Thailand Selatan. Di negara Thailand ada suku terbesar yang bernama suku Thai. Suku ini berjumlah 36% dari penduduk asli Thailand. Sedangkan suku terunik yang ada di Thailand adalah suku Karen. Suku ini memiliki keunikan dengan memakai cincin kawat kuningan yang dililit di leher, serta mereka percaya bahwa semakin tinggi lilitannya semakin bertambah pula kecantikan mereka. Nah, negara ini memiliki ras yang bernama Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid sendiri memiliki ciri-ciri berkulit kekuningan hingga hitam. Malayan Mongoloid tidak hanya dapat dijumpai di Thailand, namun dapat dijumpai juga di negara Asia Tenggara lainnya, salah satunya Indonesia. Persen dari masyarakat Thailand didominasi dengan pemeluk agama Buddha aliran Theravada. Sementara minoritasnya adalah pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Ada satu festival yang sangat terkenal di Thailand bernama Songkran yang diadakan setiap tanggal 13 sampai 15 April tiap tahunnya. Masyarakat Thailand akan basah kuyup karena perang yang dilakukan dalam festival ini. Termasuk turis pun ikut serta dalam festival tersebut. Tak banyak dari mereka yang datang ke Thailand hanya untuk mengikuti festival tersebut. Thailand, negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa ini, memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti diterapkan di Indonesia. Mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, tidak ada perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar selama 5 tahun. Tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia. Sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar selama 3 tahun. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand hanya berperan sebagai institusi atau long life learning atau institusi yang memberikan sertifikat sesuai keahlian tertentu seperti mengelas, menjahit, dan lain-lain. Pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan sekolah menengah atas, 3 tahun anuan TK, 6 tahun pratom distrik, dan Mayakom 6 tahun SMP dan SMA. Pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Struktur pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun anuban atau taman kanak-kanak, 6 tahun pratom, sekolah dasar, 6 tahun matayom, sekolah menengah pertama dan
vokasi dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Thailand menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk mulai sekolah di platform 1 atau kelas 1, sekolah dasar mulai umur 6 tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut anuban atau TK sebelum masuk SD, namun sebagian besar orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk masuk TK. Ada 18 gender di Thailand. Yang pertama yaitu pria. Pria adalah laki-laki yang menyukai wanita. Kedua yaitu wanita. Wanita adalah seorang perempuan yang menyukai pria. Ketiga adalah Tom. Tom adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan menyukai perempuan feminin yang menyukai wanita tomboy. Yang keempat adalah Dee. Dia adalah seorang wanita yang menyukai Tom. Yang kelima adalah Tom Gay. Adalah wanita yang menyukai Tom dan Dee. Yang keenam yaitu Tom Gay. Tom Gay adalah Tom yang sedikit lebih gagah daripada Tom. Ketujuh yaitu Di. Di adalah wanita yang menyukai laki-laki dan wanita. Yang kedelapan yaitu Goat. Goat adalah laki-laki yang menyukai pria dan wanita. Yang kesembilan yaitu Gay Queen. Gay Queen adalah pria yang menyukai laki-laki dan wanita. Yang selanjutnya ada Gay King. Gay King ini balikan dari Gay Queen, yaitu seorang pria gagah yang menyukai pria. Selanjutnya ada Tom Gay Queen. Tom Gay Queen ini adalah seorang Tom yang merupakan Tom Gay yang menyukai Tom feminin. Selanjutnya ada Tom Gay Duai, yaitu adalah seorang Tom Queen atau Tom King. Selanjutnya ada lesbian, yaitu seorang perempuan yang menyukai sesama perempuan. Selanjutnya ada ladyboy, yaitu pria yang beroperasi plastik menjadi seorang wanita. Selanjutnya ada Adam, yaitu seorang pria yang menyukai wanita yang berpenampilan seperti pria atau menyukai pria juga. Selanjutnya ada Angel, seorang ladyboy yang menyukai Tom. Selanjutnya ada Cherry, yaitu seorang wanita yang menyukai pria gay dan ladyboy. Yang terakhir ada Samyan, seorang wanita yang menyukai ladyboy dan lesbian. Mata pencarian penduduk Thailand yang pertama adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand juga adalah penghasil beras terbesar di ASEAN dan 3 di dunia. Thailand juga sering dijuluki dengan negeri gajah putih, negeri 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Nah, kalau tadi kita membahas tentang mata pencahariannya, sekarang kita membahas penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan Thailand yang pertama adalah pembangunan yang tidak merata, yaitu dengan terlalu berpusatnya pembangunan di daerah perkotaan sedangkan pedesaan terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan GDP untuk Bangkok sebesar 50%, padahal jumlah penduduknya hanya 10% dari populasi Thailand. Yang kedua, pemerintah luput menyiapkan keselamatan untuk industri yang ada. Yang ketiga, sistem pendidikan yang tidak memadai menyebabkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan yang tidak mampu menyekolahkan anaknya bahkan di tingkat sekolah dasar. Lahan gagal menyiapkan kebijakan reformasi lahan pertanian. Populasi masyarakat yang meningkat menyebabkan masyarakat menerobos hutan dan menjadi pemilik tanah ilegal karena tidak didukung oleh pemerintah dan kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas tanah. Memiliki cukup dana untuk pembuatan pabrik supaya menghasilkan produk yang ilmiah dan tidak memiliki peralatan mesin yang cukup sehingga penghasilan masyarakat rendah. 6. Produksi yang dihasilkan tidak dihargai dengan layak karena dieksploitasikan dengan berbagai cara oleh pihak yang lebih berkuasa. Ada 3 sisi positif di Thailand. Yang pertama, mereka memiliki lumbung padi terbesar di ASEAN. Yang kedua, mereka memiliki 40 kuil dan pagoda. Yang ketiga, mereka memiliki festival terkenal bernama Songkran. Sedangkan sisi negatifnya adalah banyaknya LGBT, kebebasan gender yang menyebabkan penyakit seksual menular dengan mudah, dan pembangunan yang tidak merata. Kesimpulannya adalah Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih yang merupakan penghasil beras terbesar di ASEAN. Negara ini sangat bertolak belakang dengan bangsa Indonesia karena memiliki kebebasan memilih gender serta masyarakat yang menganggap hal ini adalah hal yang lumrah. Dalam hal pendidikan, Thailand tidak memiliki perbedaan yang mendasar dari Indonesia. Perbedaan yang signifikan hanya terdapat di pendidikan vokasi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Khop Khun Ka.